Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Untuk kali ini saya akan mencoba membuat video perbedaan tugas seorang sanitarian di puskesmas dan di rumah sakit. Jadi video ini saya buat untuk sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih tugas seorang sanitarian atau bagaimana sih perbedaan tugas seorang sanitarian di puskesmas dan juga di rumah sakit. Untuk itu, untuk teman-teman jangan di skip ya videonya, ditonton sampai habis biar sedikit mendapatkan gambaran terkait dengan perbedaan tugas orang sanitarian di puskesmas dan juga di rumah sakit. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu di dasar hukum. Jadi untuk dasar hukumnya untuk puskesmas yaitu mengacu kepada Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan di puskesmas. Sedangkan untuk dasar hukum seorang sanitarian bertugas di rumah sakit yaitu mengacu kepada Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Jadi itulah perbedaannya. Kalau puskesmas mengacu kepada Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan di puskesmas, sedangkan untuk rumah sakit itu mengacu kepada Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Itulah sedikit perbedaannya ya. Di dalamnya teman-teman sudah terangkum semua kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, apa sih yang harus kita siapkan, apa yang harus kita kerjakan, laporannya dibuat kapan-kapan saja, semua sudah jelas di dalamnya ya teman-teman. Tinggal teman-teman download untuk yang puskesmas Permenkes nomor 13 tahun 2019, dan untuk teman-teman yang akan bekerja di rumah sakit silahkan download Permenkes nomor 7 tahun 2019. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke yang nomor 2 yaitu kegiatan. Untuk kegiatan sendiri di puskesmas dan di rumah sakit ada sedikit perbedaan yang sangat mencolok, yaitu di yang luar gedungnya. Kalau yang teman-teman di puskesmas itu biasanya itu bertugas di dalam dan di luar gedung. Yang di dalam gedung yaitu ada kegiatan konseling berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Ada juga kegiatan pemantauan sanitasi puskesmas. Jadi selain ada konseling untuk pasien untuk yang pasien-pasien yang berbasis lingkungan, ada konseling dan juga ada pemantauan sanitasi puskesmas, itu yaitu bagaimana menjaga agar sanitasi puskesmas itu tetap baik ya, mulai dari kebersihannya, pengolahan limbahnya, limbah cair padatnya, sampahnya, bagaimana lampu gedungnya, pokoknya dijaga semua. Itu tugas orang sanitasi atau sanitarian di puskesmas. Sedangkan untuk di luar gedung itu ada kegiatan-kegiatan seperti inspeksi kesehatan lingkungan dan juga ada kegiatan intervensi kesehatan lingkungan. Itu untuk inspeksi ini ada banyak kegiatan ya, inspeksi tempat-tempat umum, tempat fasilitas kesehatan, tempat fasilitas kesehatan juga, kayak kita kayak semacam klinik atau yang ada di praktek-praktek mantri atau bidan di sekitar lingkungan kerja kita. Terus ada juga kayak sekolah untuk tempat fasilitas umum ya teman-teman ya. Ada juga kayak semacam tempat pengolahan makanan minuman, ke tempat-tempat warung makan, galon, kayak gitu ya teman-teman ya. Atau juga kios-kios, kita cek makanan-makanan kadaluarsanya ya. Setelah kita melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan ada yang sekiranya itu berisiko tinggi, masuk ke dalam kategori berisiko tinggi, maka kita akan menunjukkan dengan kegiatan intervensi kesehatan lingkungan. Semua itu ada di situ ya teman-teman. Teman-teman lihat aja, kegiatan-kegiatan cukup banyak di dalam di luar gedung ini teman-teman. Biasanya sering ke masyarakat, jadi teman-teman harus pandai-pandai bagaimana melakukan pendekatan dan pergaulan dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri ya. Sedangkan untuk yang di rumah sakit itu cuman kita hanya lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan pemantauan di dalam gedung rumah sakit itu sendiri. Jadi bukan dalam gedung tapi dalam lingkungan rumah sakit, jadi tidak keluar lingkungan rumah sakit. Kita mulai melakukan kegiatan pemantauan mulai dari taman rumah sakit, masuk ke dalam taman di bagian luar rumah. Misalnya kita ngolahin bagaimana taman itu tetap terlihat indah dan asri, bagaimana sampah di taman itu tidak berserakan di mana-mana, terus bagaimana pengolahan ipalnya, instalasi pengolahan limbahnya, bagaimana kita melihat inseneratornya atau pengolahan limbah B3-nya, ada juga bagaimana kita mengolah limbah domestiknya. Itu bagian luarnya. Sedangkan bagian dalamnya juga sama, ada juga kegiatan-kegiatan pemantauan sanitasi rumah sakit secara umum.
Nah, di situ juga ada tetap pengelolaan sampahnya, bagaimana menjaga sanitasi rumah kita bersih, kamar mandinya, ruang-ruang layanannya, ya kan, ruang rawat, jalan rawat inapnya, IGD-nya, ICU-nya, ICCU-nya, bagaimana melakukan pemantauan eh, sanitasi rumah sakitnya, pemantauan kualitas lingkungannya, ya kan, bagaimana mengukur tingkat pencahayaan, kelembapan, angka kuman udara, angka kuman usap lantainya dan sebagainya ya. Jadi walaupun dalam gedung tapi cukup banyak ya. Bagaimana kita bekerja sama dengan teman-teman di laundry untuk menjaga sanitasi laundrynya, terus di teman-teman di CSSD-nya, ada juga teman-teman yang di gizi, bagian air bersihnya. Jadi banyak walaupun dalam gedung tapi cukup banyak ya. Ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Saya cukup lama, cukup tidak lama sih di puskesmas, tidak lama tapi sekitar 8 tahun di puskesmas dan di rumah sakit sekitar jalan 2 tahun. Jadi yang saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman pribadi yang saya rasakan selama saya bertugas teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke sumber dana atau biaya kegiatan. Jadi untuk di puskesmas itu ada dua sumber dana yang bisa kita gunakan untuk seorang sanitarian. Yang pertama yaitu kita bisa mengacu kepada biaya operasional puskesmas. Teman-teman bisa lihat menu apa namanya, menunya di situ ada juga tuh untuk biasanya untuk sanitasi, misalnya kegiatan operasional puskesmas, misalnya pembelian sabun apa segala macam yang berkaitan dengan bahan habis pakai sanitasi ada di situ. Sedangkan itu untuk kegiatan dalam gedung ya. Sedangkan untuk kegiatan luar gedung itu bisa teman-teman mengacu kepada anggaran BOK. Jadi teman-teman misalnya menu BOK-nya itu ada di apa namanya, di POA-nya ya, atau di apa namanya, di perencanaannya itu di RUK-nya itu dan RPK-nya tuh kan kita teman-teman bisa lihat menunya tuh kegiatan apa saja yang disetujui di puskesmas, tinggal kita susun kegiatannya ke lapangan, itu dananya biasanya digunakan adalah dana BOK. Jadi teman-teman kalau turun ke lapangan itu biasanya ada surat tugasnya dan teman-teman melakukan kegiatan buat pertanggungjawaban dan biasanya akan diganti dengan uang ya, uang saku atau uang jalannya. Sedangkan di rumah sakit itu sumber biayanya cuma biaya operasional rumah sakit. Jadi untuk teman-teman sanitasi itu tidak ada kegiatan BOK yang harus teman-teman laksanakan di luar gedung, tapi hanya fokus kepada biaya operasional rumah sakit yang hanya fokus untuk bagaimana menangani atau menjaga sanitasi rumah sakit agar tetap terjaga dengan baik. Jadi jelasnya sumber biayanya kalau puskesmas ada dua kegiatan, ada dua sumber biaya untuk kegiatan sanitasi, sedangkan di rumah sakit cuma hanya satu ya, jelas ya. Karena di puskesmas dua, karena juga kegiatannya juga ada dua ya, di dalam dan luar gedung. Kalau di rumah sakit ya cuma satu karena memang terfokusannya untuk lingkungan rumah sakit. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu laporan. Untuk laporan sendiri di puskesmas itu kita biasanya kirim laporan setiap triwulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Untuk di puskesmas teman-teman ya. Selain itu juga kita punya laporan-laporan monitoring evaluasi secara elektrik ya, yaitu ada tempat fasilitas umum, ada TPM tempat pengolahan makanan, ada juga STBM sanitasi total berbasis masyarakat yang ada 5 pilar itu, dan ada juga PKM yang air minum. Ini laporkan setiap ada atau jika ada progres ya teman-teman, jika ada progres perbaikan teman-teman bisa masuk ke sistemnya dan melaporkan ke pusat langsung, misalnya ke website ya Kemenkes. Untuk ini biasanya teman-teman bisa apa namanya mendapatkan user dan password di bagian kesehatan lingkungan kabupaten kota ya. Jadi teman-teman akan diberikan akses untuk masuk ke sini untuk melakukan penginputan jika ada progres di puskesmas masing-masing. Sedangkan untuk di rumah sakit itu biasanya kita buat laporan bulanan ke pimpinan, ya setiap rumah sakit punya laporan, jadi kita buat laporan ke pimpinan dan juga kita serahkan kepada bagian penerima laporan yang mengelola laporan rumah sakit. Ada juga laporan yang setiap 6 bulan sekali akan kita kirim ke Dinas Lingkungan Hidup provinsi dan kota, dan juga dinas-dinas terkait. Dalam hal ini dinas-dinas terkait yaitu saya bisa menyampaikan laporan selain ke DLH itu ke Badan Wilayah Sungai. Jadi karena limbah ipal kita dibuangnya ke sungai, makanya berkaitan dengan sungai, jadi saya laporkan untuk 6 bulan ke DLH provinsi dan kota, sedangkan untuk ke Badan Wilayah Sungai itu saya mengirimnya setiap 3 bulan sekali ya teman-teman, karena diminta sama mereka 3 bulan sekali saya buat laporan 6 bulan ke DLH provinsi dan 3 bulan ke Badan Wilayah Sungai. Jadi itulah perbedaannya ya teman-teman ya. Oke, lanjut yang kelima yaitu evaluasi ya. Untuk evaluasi yang pertama yang di puskesmas ada yang namanya evaluasi lokakarya mini bulanan yang dilakukan setiap bulan. Jadi
Setiap pelaksanaan program itu dilakukan evaluasi tiap bulan atau yang namanya lokakarya nilai bulanan. Ini biasanya dilakukan untuk khusus hanya untuk petugas internal puskesmas ya. Jadi semua puskesmas, semua program akan dievaluasi tiap bulan, termasuk salah satunya adalah sanitasi yang merupakan salah satu program yang wajib ya di puskesmas itu sendiri. Selain itu juga ada yang namanya saya lupa masukkan di sini ya, lokakarya mini 3 bulan atau triwulan yang mana evaluasi ini biasanya dilakukan bersama dengan lintas sektoral ya teman-teman. Evaluasi dilakukan bersama dengan misalnya Bapak Camat atau kepala-kepala desa, ada juga ibu-ibu PKK, terus para kader, tokoh agama, tokoh masyarakat diundang dan disampaikan dengan pencapaian puskesmas selama 3 bulan. Selanjutnya ada juga evaluasi masih di puskesmas, yaitu yang kedua di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Biasanya itu ini di dinas itu diundang oleh bagian kesehatan lingkungan, di sana dilakukan evaluasi juga laporan capaian-capaian selama kinerja selama kerja, dan semua hasilnya akan disampaikan di situ ya, dipaparkan laporan kerja masing-masing puskesmas. Sedangkan untuk di rumah sakit sendiri ada juga laporan yang kalau di kami itu laporan evaluasi setiap bulan dengan pimpinan dan juga dengan para tenaga cleaning service ya, teman-teman cleaning service yang bekerja di bawah arahan sanitasi ya. Selanjutnya ada juga evaluasi untuk di rumah sakit sendiri, yaitu evaluasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup provinsi setempat yang berkaitan dengan pelaksanaan UKL rumah sakit ya. Karena untuk teman-teman ketahui bahwa sebelum pembangunan rumah sakit biasanya kan ada dokumen AMDAL tuh, dan salah satu dokumen yang wajib dilaksanakan untuk rumah sakit yaitu dokumen UKL ya. Jadi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Jadi itu dievaluasi biasanya. Oke, mungkin demikian sedikit informasi untuk teman-teman ya. Semoga ini dapat memberikan sedikit gambaran atau sedikit memberikan informasi untuk teman-teman yang baru ya, baru bertugas di puskesmas ataupun di rumah sakit, sehingga teman-teman sudah memiliki sedikit gambaran sekiranya apa yang harus teman-teman lakukan ketika bertugas di puskesmas maupun di rumah sakit. Mungkin demikian ya sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Tambahan lagi untuk teman-teman ya, ada juga yang namanya akreditasi puskesmas maupun rumah sakit itu sekarang lagi gencar-gencarnya kegiatan untuk peningkatan mutu rumah sakit dan puskesmas, sehingga teman-teman akan dihadapkan dengan yang namanya akreditasi puskesmas maupun rumah sakit. Semoga sukses ya. Demikian video yang saya sampaikan untuk episode kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau mau dukung channel ini di subscribe, di like di bawah, dan komen. Kalau mau minta format-format laporan, silahkan komen di bawah ya. Saya bisa bagikan seperti sesuai dengan kemampuan saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.